Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu taala fa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kemarin seingat saya sampai sini ya mengenai faidah. Faidatun min fadilatil musalsali istimaluhu ala mazidi dhabti minar ruah. Fungsi dari kesinambungan konsep pada musalsal itu adalah di sana menunjukkan adanya si rawi itu menghafal betul. Ya. Memang orang-orang yang di sana memiliki kapabilitas sebagai rawi, ya, dengan nilai dobat, nilai penguasaan kepada konten hadisnya yang kuat dibandingkan yang tidak musalsal. Mengapa bisa demikian? Ya bayangkan saja, sampai metode dan cara penyampaiannya pun disampaikan dengan cara yang sama dari generasi sebelumnya. Tentu ini adalah cara yang lebih kompleks dibandingkan hanya sebatas menghafal hadisnya. Karena juga diharuskan menghafal metodenya. Ya. Formatnya harus sama. Wa'lam annahu afdhalu musalsalin wa dalla ala tisali sama wa adami tadlis. Ketahuilah bahwa saya musalsal yang paling utama, konsep musalsal yang menunjukkan atas kesinambungan samanya dari antar generasi ke generasi. Dan di sana tidak ada pengkaburan data, tidak merubah nama gurunya, ya. Atau tidak menskip salah satu gurunya yang dikonfirmasi agak pelupa, ya. Jadi tidak ada pengkaburan data sama sekali, masih ori, ya. Wa kullama yaslamu al musalsalu min dhafin yahsulu fi wasfihi la fil asl hadis, ya. Tapi tentu juga sedikit adanya musalsal yang di sana itu selamat dari dhaif yang muncul pada sifatnya, sifat penyampaiannya. Namun yang sebenarnya itu tidak berimbas kepada aslul hadisnya. Ya. Fa innal aqsam asalasah tajri fihi. Karena konsep sahih, konsep dhaif, konsep hasan itu ya berlaku juga untuk musalsal. Ya. Qala al-Hafidz ashahu musalsalin yurwa fid dunya al musalsalu bi qiraati surati Shaff. Disebutkan nilai hadis musalsal yang paling sahih yang diriwayatkan di dunia ini adalah konsep musalsal mengenai pembacaan surah Shaff. Jadi perlu kita ingat, meskipun toh musalsal itu ada nilai ziyadah dobet rawi, tapi tidak menjamin konten yang tertera itu adalah konten yang pasti sahih. Ya bisa saja hasan, bahkan bisa saja dhaif. Kenapa? Ya kan yang ditinjau adalah praktek pendekatan dalam penyampaiannya, bukan personalitas, ya, dari para perawinya. Ya, mungkin saja tiga konsep itu berlaku pada hadis musalsal, maksud tiga konsep ya sahih, hasan, dan juga dhaif. Kita lanjutkan bait berikutnya. Azizu marwiyus taini au salasah. Ya, jadi hadis aziz ini versi Imam Baikuni, ya, meskipun ada ulama yang berbeda pendapat, namun ada juga yang mendukung pengertian istilah dari hadis aziz ini semacam ini.
Jadi hadis aziz adalah kasus meriwayatkan ya. Hadis aziz ini adalah kasus meriwayatkan dari 2 orang atau 3. Dari 2 orang atau 3. Azizu bila tanwin daruroh. Di sini lafadz azaya. Aziznya itu tidak ditanwin karena kasus darurat. Maksudnya darurat menyesuaikan dengan wazan syairnya. Dari kata azza ya azu dengan dibaca fathah ain mudhari'nya. Bimakna qawiya artinya kuat. Sumya bidzalika li anna likaunihi tuqawi idaan likaunihi tuqawwa bimaji'ihi. Sumya bidzalika likaunihi taqawwa bimaji'ihi min tariqin ukhra. Jadi kenapa kok dinamakan dengan aziz di sini? Karena meskipun pada awalnya sendirian, tapi ternyata ada hadis dengan konten yang sama dari jalur riwayat yang lain yang mendukung riwayatnya. Au dibikasil aini azaya izu yang artinya kolla likilati wujudihi. Jadi ada azaya azu, ada azaya izu. Untuk azaya azu itu artinya adalah semacam menetes, ya. Artinya adalah semacam kuat, ya, menguat gitu ya. Nah, menguat. Sedangkan azaya izu itu artinya adalah sedikit, artinya adalah sedikit. Likilati wujudihi ya, karena memang prakteknya itu sedikit wujudnya. Ya, prakteknya adalah sedikit wujudnya. Waqad arafahu biqauli huwa marwiyun. Ya, sudah dijelaskan, disinggung oleh Imam Baikuni bahwasanya hadis aziz ini adalah hadis yang diriwayatkan ya dengan kata-kata marwiyun bihadfil ya lafdhan lil wazni. Jadi marwisna ini azizu marwisna ini au salasah dibuang karena menyelesaikan dengan wazan syair. Berikutnya pada bait itu ada keterangan isnin au salasah. Jadi ada dua atau 3 orang perawi. Walau min tabqatin wahidatin min tabqatihi. Fa kharaja bi isnaini al-gharibu li annahu marin wahidun wa bi salasah al-masyhur. Walaupun toh 2 atau 3 orang itu dari orang yang selevel atau semasa begitu ya. Maka terkecualikan dengan penyebutan kata isnain arti 2 adalah 2 perawi gitu ya. Yang dikecualikan ada al-gharib yakni hadis gharib dan di sana diriwayatkan oleh hanya 1 orang saja. Atau bisa lasah yang masuk dalam kategori masyhur akhirnya. Jadi dengan penyebutan salasah ya, ini akan mengecuali konsep masyhur karena masyhur itu dalam beberapa pengertian dialokasikan arahnya untuk hadis yang diriwayatkan oleh 4 orang. Saya rasa di sini jelas ya. Oh ini kok tinggal Pak Purnomo saja, ini yang lainnya kemana? Ini kayaknya Pak Purnomo ini kayak gini nih. Berikutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada hadis masyhur. Hadis masyhur yang bunyi baitnya masyhur Umar wi fauqa masalasah. Jadi hadis masyhur dengan tidak disematkan nun di sana adalah hadis yang diriwayatkan melebihi dari 3 orang perawinya. Yakni hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari jumlah yang lebih dari 3 orang. Jadi kalau 3 orang itu masih masuk kriteria hadis aziz. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 3 orang, 4 orang barulah dia masuk kriteria dari hadis masyhur. Mafhumnya, ya makanya mafhumnya.
bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang bukanlah hadis masyhur. Ya, waqad sharaha bitasmi azizan. Dan musannif sendiri secara terang-terangan mengatakan bahwasanya namanya ya atau konsep semacam itu dinamai dengan aziz. Wa wa khilaful al-mu'awwalu alaihi alladzi dzakal hafid fin nukhbah. Tapi itu menyalahi regulasi yang telah disebutkan oleh Al-Hafidh dalam kitab An-Nukhbah. Dengan tinjauan apa? Min anal aziza marawahu tsani faqat. Yang namanya hadis aziz ya adalah hadis yang di sana hanya diriwayatkan oleh 2 orang saja. Sedangkan masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Ya. Sedangkan hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang saja. Contoh dari hadis aziz adalah hadis dari Syaikhain, ya. Hadis dari Bukhari dan Muslim Syaikhain dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rasul bersabda, tidak beriman ya, salah satu dari kalian hingga ia mencintaiku melebihi anaknya, ya, melebihi orang tuanya dan manusia manapun seluruhnya. Nah, karena di sini ada Syaikhain ya, jadi ada 2 jalur lah. Ya. Kemudian diriwayatkan an Anas, rawahu an Anas Qatadah Abdul Aziz bin Suhaib. Jadi meriwayatkan hadis itu dengan sumber sahabat Anas. Di sana ada Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Ya, rawahu an Qatadah, Syu'bah dan Sa'id. Ya, jadi yang mendapatkan konten berikutnya adalah Syu'bah dan Sa'id. Wa rawahu an Abdul Aziz Ismail bin Aliyah wa Abdul Haris. Rawahu an kulli jama'atin. Nah, dan diriwayatkan dari setiap generasi ya segitu-segitu aja gitu. Contoh hadis masyhurnya ya, innallaha la yaqbidul ilman tizaan yantazi'uhu minal ibad. Allah itu tidak akan mencabut sebuah keilmuan langsung dengan cara mencabutnya dari hamba. Walakin yaqbidul ulama'a hatta idzam yabqa alimun ittakhadhan nasahu ru'asa ajuhalan fas'alu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Nah, tapi nanti realitanya di sana cara Allah menghilangkan ilmu itu dengan mencabut nyawa dari para ulama, mencabut nyawa dari nyawa orang alim. Nah, sehingga ketika orang alim pada saat itu habis, maka orang-orang yang tersisa, ya orang-orang yang ada di sana itu akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka bertanya dan akhirnya yang dijunjuk sebagai pemimpin itu memberikan fatwa dengan tanpa pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah, ya karena dalam kasus ini kalau dikatakan masyhur ya berarti sekitar 3. 3 kalau mengacu kepada kitab An-Nukhbah. Ya kalau mengacu dari kitab Baikuniyahnya namanya masyhur ya hanya harus 4 ya, harus 4. Hukumnya untuk hadis aziz ini ya bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Nah, kenapa begitu? Ya sebagaimana sering saya singgung bahwa saya penilaian sahih, hasan, dhaif itu mengacu kepada konten yang ia miliki lewat jalur tersebut. Ya, ya mungkin kebetulan apa namanya? Meskipun di sana nilainya mutasil ya, tapi ternyata perawinya itu ada yang pelupa atau ada perawinya itu yang mohon maaf umpama terlihat fasik begitu ya, sehingga ya nanti nilainya bisa menjadi dhaif. Baik, saya lanjutkan
lagi. Ini hanya 2 orang. Berikutnya ada hadis mu'an'an. Nah, hadis mu'an'an ini dibaca fathah kedua ainnya. Bunyi baitnya mu'an'anun ka'an sa'idin an karom. Ya. Jadi hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan lafadz an. Nah, menggunakan lafadz an ini tapi tidak diberi kejelasan apakah di sana tahdis, akhbar atau sama. Apakah menggunakan lafadz hadatsani atau menggunakan lafadz akhbaroni atau lafadz sami, itu enggak dijelaskan, hanya dikatakan an saja. Nah, ini yang disebut dengan hadis mu'an'an. Nah, musonif tidak memberikan uraian untuk pengertiannya, ya, melainkan di sana cukup dengan adanya percontohan pada baitnya ka'an sa'idin an karom, ka'an sa'idin an karom. Jadi nanti silahkan istilahnya untuk berupaya mengidentifikasi sendiri. Ya, karena di sana hanya menyebutkan annya saja dengan tanpa menyebutkan hadatsani, akhbaroni, amba'ani atau sami itu enggak. Untuk hadis mu'an'an ini hukumnya adalah menurut mayoritas termasuk hadis mutasil. Hadis mu'an'an termasuk hadis mutasil. Mungkin bisyarto ini. Tapi ya ada ketentuannya, ada regulasi yang harus terpenuhi, gitu ya mudahnya. Yang pertama mu'an'innya, orang yang melakukan praktek an'an itu bukanlah seorang penipu. Ya. Berikutnya subutul mulaqah atau dalam bahasa mudahnya subutul liqa. Memang di sana dia pernah bertemu gitu ya. Subutul mulaqatihi itu mereka berdua pernah bertemu. Nah, jadi saling bertemu ya orang yang meriwayatkan dengan an itu. Ini ketentuan yang disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Jami'-nya. Nah, untuk Imam Muslim, waktafa Muslim, fi sahihi, untuk klaim sahihnya, Imam Muslim ini mencukupkan adanya syarat yang kedua saja. Yakni bahwasanya keduanya, dengan syarat yang kedua ya. Dengan syarat yang kedua yakni di sana adalah imkanul liqa, bukan subutul liqa. Praktik, yakni praktik di mana keduanya memungkinkan untuk bertemu. Jadi tidak mensyaratkan di sana adalah subutul liqa, melainkan yang disyaratkan hanyalah imkanul liqa. Apa perbedaannya? Kalau imkanul liqa itu memungkinkan untuk bertemu, meskipun di sana tidak bisa diidentifikasi secara pasti benar bertemu atau tidak. Itu contoh dari imkanul liqa. Jadi ada kemungkinan untuk saling bertemu dan menyampaikan hadis. Nah, dalam kasus subutul liqa itu memang kasusnya adalah benar-benar dipastikan mereka pernah bertemu. Kalau imkanul liqa kan spekulatif, bisa ketemu, memungkinkan untuk bertemu gitu ya, meskipun tidak ada indikasi pastinya bahwa saya di sana benar bertemu. Karena imkanul liqa hanya mungkin untuk bertemu. Namun kalau subutul liqa, di sana tentunya perlu ada semacam keterangan yang memastikan di sana memang benar-benar pernah bertemu. Contoh wa mithluhu, hukumnya sama al hadis mu'annan. Jadi ada mu'an'an, ada mu'annan. Hadis mu'annan itu adalah hadis yang dilewatkan dengan lafadz anna. Contohnya hadasana fulan, ana fulan, qala kadza. Jadi mu'an'an, ada mu'annan. Kalau mu'an'an menggunakan lafadz an dengan tanpa kata akhbaroni hadasani. Kalau anna ya di sana menggunakan lafadz isim taukid anna begitu ya. Nah, hukumnya juga sama. Karena malam ini mungkin banyak nggak bisa hadir, mungkin saya cukupkan setengah jam dulu ya. Kita lanjut di malam Jumat, di Jumat malam, Jumat malam insya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.